ra'aita ummati tahabbuz zaliman an taqula lahu innaka zalimun faqad tuqbihu minhum. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ummati," apabila engkau telah melihat akan umatku tahabbuz zaliman, segan kepada orang yang zalim, antaqula lahu, untuk mengatakan kepadanya, innaka zalimun, sesungguhnya engkau adalah orang yang zalim. Maka maka telah dipahami dari mereka. Ya, artinya dalam hadis Nabi, beliau mengingatkan akan daripada kita semuanya sebagai umat, ya, sebagai umatnya, agar apabila kita melihat daripada kezaliman, maka jangan segan-segan untuk menegur orang yang sudah berbuat zalim. Ya. Kemudian kalau seandainya kita melihat ada orang yang berbuat zalim, kemudian segan, tidak mau mengatakan inna zalimun, sesungguhnya engkau orang yang zalim, maka mereka telah dipahami dari mereka. Artinya mereka sudah tidak diperhitungkan lagi. Yang mereka ada atau tidak ada itu sama saja. Yang nantinya mereka ini atau kita binasa dan menjadi hina dan rendah. Ya. Ini kalimat hadis yang singkat tapi sebenarnya maknanya padat. Tujuan daripada Nabi memperingatkan seperti apa? Agar kita ketika melihat kemungkaran, ya, maka kita harus berani akan daripada menegur atau mencegah yang namanya kemungkaran. Jangan sampai ada yang berbuat kemungkaran, kemaksiatan atau kezaliman, kita malah takut atau segan di dalam menegur orang tersebut. Ya, nanti kalau sudah menjadi hal umum, semua takut, semua segan kepada orang yang berbuat maksiat, kepada orang yang berbuat kemungkaran, kepada orang yang berbuat kezaliman, maka kalau aku diumumkan, nanti apa? Adanya dia dengan tidak adanya sama saja. Nanti Allah, ya, akan menganggap akan daripada orang tersebut sama di dalam berbuat kemaksiatan, meskipun sebagian lain tidak melakukan berbuat kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak ada yang mau menegur, tidak ada yang mau memperingatkan akan daripada seseorang sudah melakukan perbuatan kemaksiatan. Tuh, ya. Kita sekarang di zaman sudah dicekokin dengan istilah hidup mengurusi masing-masing. Hidup gua, lu. Ya, apa yang gua lakukan, salah gua dong. Nah, lu urus sendiri. Nah, kita begitu nih, sekarang udah mulai. Ya, namanya hidup individu masing-masing. Ya, kita tidak pernah akan daripada diajarkan di dalam agama kita ini untuk hidup masing-masing. Karena Islam itu, ya, semua perkara di dalam mendasarkan bermusyawarah. Begitu juga ketika hidup di masyarakat, ada kejadian sesuatu harus ada musyawarahnya. Artinya juga tidak diajarkan masing-masing nama itu. Nah,
Maka kalau kita sudah terdoktrin di dalam kehidupan individualisme, yaitu hidup masing-masing, maka ketika ada perbuatan kemaksiatan masa bodoh, ada perbuatan kemungkaran tidak peduli, ada orang berbuat zalim udah enggak ngeruin lagi. Nah ini bahaya nih, ini bahaya kalau begini udah. Ya, sebagaimana ketika di zaman Nabi Soleh, ya, kan ada masyarakatnya atau kaumnya yang berbuat artinya yang melanggar daripada perintah Nabi Soleh, yaitu jangan dulu ontak ini. Kalian sudah melihat sendiri ontak keluar dari batu, maka berikan dia waktu untuk minum. Hari ini buat ontak, besok buat kalian, silakan. Kalau mau ngambil susunya silakan ambil, gitu. Cuma ada sebagian yang mengatakan kita akan terganggu lah, inilah. Nah itu ontaknya dulu. Tapi ketika mendapatkan musibah, itu bukan hanya orang yang membunuh saja, masyarakat lain juga kena dampaknya. Kenapa? Karena yang lain diam, tidak mencegah, ya, apalagi ya bahkan mereka ya mendukung akan daripada perbuatannya, gitu ya. Maka hampir sebagian umat Nabi Soleh adalah daripada azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita takutkan di dalam kehidupan kita ini, dalam surah mengatakan wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la ta'muruna 'anil munkar aw la yuwasikunna an yab'asallahu amma 'alaikum biqaban min indihi thumma tad'u fala yastajib lakum. Demi jiwaku, ya, demi Allah yang telah memegang jiwaku, ya, telah memerintahkan akan daripada kebaikan dan telah mencegah daripada kemungkaran. Atau jika tidak melakukan itu, berarti sudah hampir, ya, hampir Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah berdiri dalam amar ma'ruf nahi munkar, maka ini doa-doa yang ada di kampung tersebut, ya, doa-doa orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan menganggap sama saja kalian yang diam di dalam masalah kemungkaran dengan orang yang berbuat kemungkaran dipukul rata, jadi dipukul rata. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang tidak mau melakukan kemungkaran itu tidak mau berbicara, gitu. Ya, bahkan di dalam suatu riwayat ada nabi, ya, namanya Nabi Musa bin Nuh. Nabi Musa bin Nuh mendapatkan wahyu dari Allah, ya, bahwa umatnya akan mendapatkan azab. 40 akan mendapatkan 40 orang yang durhaka, kemudian 40.000 orang durhaka, dan 60.000 orang yang soleh. Semuanya itu akan diberikan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Musa bertanya, Nabi Musa, ya Allah, kalau 40.000 dari umatmu yang berbuat kemaksiatan itu diberikan azab, wajar. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat. Tetapi kenapa 60.000 yang soleh-soleh ini tidak tetap diberikan azab? Maka Allah berkata lagi daripada waktunya, ya, karena orang yang tidak melakukan kemaksiatan kemungkaran, mereka diam, tidak pernah menolak akan daripada perbuatan mereka yang mungkar, bahkan mereka bergaul, makan, minum bareng-bareng. Makanya Allah akan menurunkan azab semuanya, meskipun ada sebagian yang berbuat baik. Jadi kalau kita tidak boleh dalam nahi munkar, ya,
amal paling mudah, ya maka ketika Allah mengumumkan azab ya semuanya. Ya contohnya, ini kampung terjadi gempa. Apa gempa? Pilih-pilih gempa sebulan. Tidak semuanya tuh sekota mana semua. Di situ ada orang fasik, ada orang kafir, ada orang soleh, ada anak kecil, orang tua, semua kena. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah sudah menurunkan azab, tidak akan pilih-pilih daripada siapa saja yang akan terkena tersebut. Ya memang nanti beda-beda karena daripada di yaumul akhirat. Cuma dampaknya ini bisa berbahaya, ya. Akan daripada orang yang selalu berbuat kemaksiatan. Kalau kita tidak pernah peduli, ya bahkan dalam hadis Nabi yang lain, misalnya ayyubayyihu fala yubayyinahu illa amalullah bi adzabi qabla an yamutu. Tidak terjadi pada suatu kaum seorang yang berbuat durhaka sedang mereka dapat menghentikannya, tetapi mereka tidak mencegahnya, melainkan Allah akan meratakan pada mereka siksaan sebelum matinya mereka. Betul ya, karena al-bala bijaku bala. Jadi ya kita di dalam kehidupan masyarakat ini ya jangan sampai hilang akan daripada kepedulian kita. Ya di dalam pertama amal ma'ruf, ngajak kebaikan, dan juga mencegah yang namanya kemungkaran. Ya alhamdulillah meskipun kita tidak punya satgas misalnya, ya, atau dia punya tentara yang khusus di dalam mencegah kemungkaran, tapi kita masih ada berusaha mengajak amal ma'ruf dan nahi munkar meskipun dalam skala tingkatan yang kedua, gitu ya, tingkatan yang kedua. Kenapa? Karena tingkatan yang pertama itu berubah orang dalam keadaan kemaksiatan. Berubah itu apa? Bisa menghentikan orang yang judi bisa dibubari, orang minum khamar bisa dibubari, orang yang berzina bisa dibubari. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua bagaimana? Dengan ucapan. Nah, kita sekarang dengan ucapan nih, yang pengajian dengan ucapan. Ya, di pengajian ini ingatin di perkara yang harus kita taati. Karena daripada perintah Allah, ayo sholat lima waktu, ayo sholat berjamaah ke masjid, ayo makmurkan masjid, ayo kita puasa bulan Ramadan, namanya ingetin amal ma'ruf. Lain bukannya diingetin lagi, hati-hati berzina dosa seperti ini, hati-hati mencuri dosa seperti ini, hati-hati berzolim dosa seperti ini. Itu namanya ingetin. Maka kita ini masih penting ada pengajian, yaitu tingkatan yang kedua. Ada lagi tingkat yang paling terakhir, yang paling rendah, yaitu di dalam hati kita. Kita benci kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Insya Allah nanti ya kalau kita memang sudah punya kekuatan, ya atau misalnya nasihat juga bukan kapasitas kita, ya udah ya Rob, saya sebenarnya benci daripada dengan kemaksiatan. Maka itulah dikatakan selemah-lemahnya iman. Kenapa kan? Ya, yang penting kita bukan termasuk orang yang setuju di dalam kemaksiatan tersebut. Ya, jadi pengajian tersebut yang kita lakukan ini adalah masih ada harapan bahwa kita ini termasuk orang yang peduli akan daripada namanya amal ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Jadi kalau kita mempunyai di kampung kita nih mempunyai ada orang yang berani di dalam mencegah kemungkaran, kita dukung seharusnya Pak. Yang kita dukung, jangan malah kan dibenci. Kenapa yang dibenci orang? Kenapa yang dibenci gitu kita pikiran yang sama. Ya. Di dalam sekelewat, di dalam zaman Nabi. Jadi dia mengatakan ada sebuah kapal yang besar. Di dalam kapal tersebut hiduplah manusia. Yang pertama orang yang paling dekat dengan air, paling bawah. Yang kedua yang paling pertengahan. Yang ketiga atas deknya tuh. Nah, maka orang yang paling mudah untuk mendapatkan air yang mana? Yang atas. Bawah mata bocor. Yang atas yang direk doang air,
ambil. Kalau yang bawah ke atas dulu naik, baru ambil lagi. Maka apabila yang bawah ini kemudian satu orang saja membawa kapak, yang membawa kapak, kemudian dia bocorin itu kapak. Dan ketika ditanya, kenapa pula ente bocorin itu kapak? Kenapa ente mau pecahin itu lumbu kapak? Ya saya pengen lebih mudah untuk mendapatkan air. Kalau yang di atas mah lebih mudah pak. Kalau saya atas itu sampai saya pecahin dia mudah. Maka apa yang terjadi kalau percaya? Bocor. Kapalnya bocor. Ketika bocor, apa terjadi? Tenggelam. Maka kalau ada orang yang di atas mengatakan, jangan usir, biarin dia bocorin itu, dia orang dia punya tempat kok, tempat dia kok situ, nggak apa-apa dia bocorin. Ada lagi mobil, jangan dibiarkan dia membocorkan minum kapal. Kalau dibocorin, habis kita semuanya dulu. Tuh, artinya apa? Artinya kita dalam hidup masyarakat, ketika ada orang berbuat kemaksiatan, kemudian kita tidak peduli, maka sama saja kita juga ikut di dalam kemaksiatan tersebut, meskipun kita tidak berdosa. Tapi kalau azab turun, semua kena. Semua kan kena, nggak pilih-pilih karena daripada azab tersebut. Ya makanya sebelum terjadi azab turun, ya di kampung kita di dunia kita, maka hidupkan yang namanya amal ma'ruf nahi munkar. Ya mungkin kalau amal ma'ruf masih orang terima, tapi nahi munkar, ya kalau bukan orang-orang yang khusus seperti pejabat, dia punya tentara, pangkat, presiden, itu sulit, memang sulit. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa, habis dari tentangnya. Ya, kalau kita misalnya ada tempat prostitusi, di situ ada apa? Minuman khamr, di situ ada hiburan semacam. Kita mau nentang, ya nggak bisa kita, ya habis itu punya penjara. Ya, maka kalau mau ya semua bersatu. Yang namanya ulama, umaroknya, rakyatnya, semua satu untuk menghilangkan namanya kemaksiatan yang ada di kampung kita, ya. Maka memang butuh pengorbanan, ya, akan daripada itu semuanya. Cuman kalau kita tidak peduli nih, ya artinya udah masjid kosong aja, dalam pengajian, ya udah mulai itu akan daripada ketika kepedulian kita yang namanya amal dan ilmu dan munkar. Karena memang ya untuk menghidupkan semuanya ya diawali dengan ada pengajian dulu. Jadi ini perintah dari Allah, ini larangan dari Allah. Yang perintah kita mau dilaksanakan, yang dilarang kita jauhi, jangan sampai dilaksanakan. Itu minimal itu. Tapi kalau kita habis juga dalam hati kita nih, maka diperbolehkan. Ya. Tapi ya, yang penting kita semampu kita di dalam mencegah daripada kemungkaran, ataupun ya kita mengajak orang di dalam kebaikan. Ya, saya punya sahabat jamaah tabligh namanya. Itu yang tinggal di masjid, kadang ajak ke masyarakat sore-sore itu ibadah asar, ajak ke masjid, sholat berjamaah tabligh. Kemudian saya tanya, gimana suka duka ketika ngajak orang? Banyak suka paling dukanya. Lebih apa? Lebih banyak dukanya. Ada orang yang suka nih, ada orang yang ketika diajak dia datang dia menghadiri sholat berjamaah. Dia mengajak sholat berjamaah, dia mengajaknya berjamaah. Ada juga orang yang kayak saya datang nih, udah mukanya asem, tiba-tiba langsung masuk rumahnya tanpa mengucap apapun. Ya, artinya apa? Penolakan dengan tantangan. Padahal mau diajak mas ke masjid, ayo mau maghrib kita sholat berjamaah, gitu doang dia. Tapi banyak orang yang tidak mau, akan daripada mengikuti, ya, akan daripada anjuran ajakannya. Bagaimana kalau dilarang di dalam kemaksiatan? Waduh, itu lebih berat lagi, akan ada tantangannya. Maka semua itu memang tidak mudah betul itu. Ya, semua itu harus namanya butuh pengorbanan kita sebagai orang yang beriman. Jadi ya jangan sampai nanti ya kita tidak peduli, nanti kita juga akan terseret
masuk neraka jahanam gara-gara kita tidak peduli sama anak, sama tetangga, sama saudara di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Dan makanya kata Nabi, faqad utiqu minhum, ya, maka mereka telah dipamiti, artinya mereka sama saja dengan orang yang berbuat kemaksiatan dengan orang yang tidak berbuat kemaksiatan. Ini hadis memberikan pesan buat kita, kita selalu saling mengingatkan satu sama lain, ya. Jangan sampai ya hanya kita saja yang di dalam melakukan amal soleh, tetapi anak kita, saudara kita, tetangga kita ini tidak kita hiraukan. Begitu juga di dalam kemungkaran, jangan sampai kita doang yang sedang kemungkaran, tetapi anak, saudara, tetangga itu masih saja dalam melakukan perbuatan kemungkaran atau kemaksiatan, ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW, "Idza ra'aita al-'alima yukhalifu sultana mukhallaqatan katsiratan fa'lam annahu fisq." Dalam sabda Nabi SAW, "Idza ra'aita al-'alima", apabila engkau telah melihat orang alim, yukhalifu sultana, ya, banyak mencampuri penguasa, yukhalifu sultana mukhallaqatan katsiratan, yaitu banyak mencampuri penguasa, fa'lam annahu fisq, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah menjadi maling. Nah, ini peringatan bagi orang yang alim, ya, orang yang mempunyai ilmu agama, ya, agar selalu berhati-hati kalau berurusan dengan penguasa, pemerintah. Ya. Orang alim bukan berarti dibatasi grafiknya, bukan. Karena kalau sudah bergaul atau bercampur dengan penguasa, maka sudah sulit untuk dihindari yang namanya perbuatan yang tidak melanggar daripada norma agama kita ini. Ya, artinya ya dianggap seperti melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau ulama kebanyakan bergaul dengan penguasa, maka dia dikatakan sebagai maling. Maka dia tidak akan tidak akan kena yang namanya kotoran yang berada di pimpinan penguasa. Ya. Kalau ulama sudah berada di situ, ya, maka dia tidak akan mudah bebas di dalam memberikan pendapatnya. Ya, pasti akan merasa tidak enak. Waduh, saya tidak enak mau kotak ini. Waduh, saya harus sini ini. Nah, itu perkara haram. Jelas-jelas perkara haram, jelas-jelas kamu murka, ya. Tetapi karena sudah bersatu dengan harta para penguasa, ini kiai mesti kasih uang, akhir waktu pendapatnya dia selama ini pasti akan mendukung kebijakan penguasa. Dia bisa dia bertolak dengan penguasa. Kenapa? Karena kebanyakan menerima uang dari penguasa. Ya, gimana kita nih? Ya, kita mau bos dikasih uang, kemudian tiba-tiba bos berbuat salah. Ini anak buahnya apakah nolak? Pasti akan menuruti perintah bos. Nah, ini yang repotnya kalau udah menjadi orang alim, disebutnya kiai ustaz, kemudian sering bercampur dengan penguasa, ya pasti ya tidak akan jauh yang namanya berbuat kemaksiatan, ya. Ya, bahkan saya punya teman dari pesantren, dia punya paman bupati, ya bupati daerah Jawa. Dia ketika dari pulang ke pesantren langsung ditawarin masuk ke dalam uspek, ya, pemerintah. Berjalan setahun 2 tahun, nggak kuat di situ. Kenapa nggak kuat? Waduh, saya tanya, kenapa ente berhenti dari enak tuh? Siangnya pagi kita ada di situ, bisa jadi pegawai negeri, malam bisa
saja, bukan masalah pekerjaannya, tapi apa? Di situ dipuspek pada dia banyak sekali udah pelanggaran, ya pelanggaran udah entah dia palsu ini, dia bikin, ya banyak pembohongan publik, ya entah anggaran warga, macam-macam ya. Cuma kita mau berbicara juga nggak bisa kalau kita bawakan. Nah, cuman karena dia ahli, pinter agamanya, maka hatinya nuraninya merasa tertolak. Wah ini perbuatan yang nggak benar nih, ini perbuatan enak nih. Nah, itu aja dia orang biasa, hanya baru sekedar sakit berpulang. Ya, tapi juga merasakan seperti itu. Ya, maka seorang ulama sebaiknya memang jangan terlalu banyak bercampur atau bergaul dengan para penguasa pemerintah. Nanti kalau ulamanya sudah rusak, maka rusak lainnya. Al-alimu yang fasada di fasadil alam. Apabila orang alim sudah rusak, maka rusaklah alam semesta ini. Kenapa? Karena orang alim itu yang membenarkan akan daripada jalan orang-orang yang rusak, jalan orang yang mentok, jalan orang yang belok diberi namanya. Tapi kalau dia rusak, gimana bisa diberi orang? Tidak bisa. Makanya benar, ya kalau sudah berpredikat sebagai alim ulama, ya. Bahkan di dalam hadis Nabi dia bersabda, al-ulama'u amanahu rasul ala ibadillahi ma lam yuqallidu sultan wa yadkhuluna fid dunya fa idza dakhulu fid dunya faqad khanu rasul fa'taziluhum wahzaruhum. Ulama itu sebagai orang-orang yang dipercaya oleh para rasul, para nabi untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada raja penguasa dan tidak rakus kepada dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah mengkhianati nabi-nabi dan rasul-rasul, maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah dari mereka. Artinya ulama, tahu kan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Nabi sudah percaya akan kepada ulama untuk menjadikan penggantinya. Untuk apa? Memimpin umat beliau. Ulama itu di pundaknya menjadi tanggung jawab memimpin daripada umat. Tetapi kalau juga ulamanya menjilat dengan penguasa dan rakus dengan dunia, maka kalau begitu hati-hati, ya, kita tidak akan mendapatkan keterangan dari ulama tersebut untuk menjaga di dalam menjalani hidup ini dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi pasti akan melenceng-lenceng itu. Apalagi ada yang mengatakan, ya pemimpin boleh, bukan seagama kita. Ada orang Islam banyak di sini. Kenapa kita mau memimpin yang tidak seagama dengan kita? Ada itu kiai yang mau gitu, ada tuh. Ya, ada aja. Ya. Jadi pasti akan berbelok tuh pendapatnya. Makanya, apalagi kalau udah rakus dengan dunia, udah dijeling dengan rupiah, maka semua fatwanya yang keluar dari mulutnya pasti lebih mencontoh mendukung akan kepada penguasa pada saat itu. Meskipun penguasa udah jelas-jelas dolim, udah jelas-jelas berbuat akan kepada kemungkaran, tetap dia dukung. Nah ini, maka kalau begitu ya umat menjadi kebingungan ya. Nah, bagaimana kita menyadar meskipun karena dia sudah berkhianat dengan para nabi dan rasul, maka kita harus menjauhi mereka, ya, dan berhati-hati kalau mereka berbicara. Pasti ujung-ujungnya, ya, kita disuruh menerima daripada kebijakan pemerintah, kalau meskipun itu sudah
bertentangan dengan agama kita. Ya. Maka dicari-cari dalil-dalilnya, Al-Quran hadisnya, dicari-cari itu. Dia apa? Membenarkan pendapat penguasa tersebut. Ini menjadi kekhawatiran beliau kita. Nanti lewati itu daripada umatnya kalau sudah menjadi ulama ada seperti itu. Nah sekarang ada nggak seperti itu? Ya ada juga seperti itu. Ya meskipun kita tetap menghormati mereka, gitu ya. Maka sulit karena daripada untuk berpegang teguh, ya menjalankan tugas ketika orang sudah menjadi alim ulama. Makanya guru kita berkiai, ya, ketika beliau mendapatkan amanah untuk menjadi artinya bimbing ke dalam pemerintahan, beliau lebih baik mundur, ya lebih baik mundur, udah lebih bagus, udah ngajar aja dah. Maka beliau sering diundang dengan menjaga. Cuma kalau memang beliau tujuannya tidak berikan enak, beliau gimana tidak mau ikutin. Ya. Nah bahkan ya kalau mereka datang ke rumah, ya silakan. Cuma kalau undang ke rumah dia tidak mau dan bagaimana? Takutnya, ya di dalam mengeluarkan pendapat, ya ini berseberangan dengan penguasa tersebut dan jadi tidak enak juga katanya. Memang seharusnya Umar lebih menghormati ulama. Makanya ulama juga harus menjaga daripada muruah mereka, harga diri. Jangan dengan iming-iming dengan uang gini-gini, karena itu ya muruahnya, harga dirinya ya yang seharusnya tinggi menjadi tidak. Ya. Ini yang menjadi perhatian. Siapa saja atau daripada orang yang sudah menjadi orang alim ulama. Maka kita harus berhati-hati ya, kalau kita sudah terjun ke dalam masyarakat, kemudian banyak akan daripada kepentingan penguasa ya untuk melambangkan daripada kekuasaannya itu mendekati daripada para ulama ya. Yang tujuan kan cuma hanya dunia saja. Makanya kata Nabi, "Fa'lam annahu bisuk." Maka tahuilah sesungguhnya telah menjadi malu. Kira-kira kalau malu ini dia punya manfaat baik atau buruk? Orang kalau dicap maling, ya ngeri kan rumah kita nih dilewati sama orang yang boleh dicap maling. Wah, pulang keliling kampung kita, yang rumah kita lagi. Oh, apa yang kita pikirkan? Hati-hati rumah ada kunci, hati-hati garam, hati-hati emas, hati-hati uang. Wah, kenapa? Karena ada semalam ada kemungkinan dia bisa berpaling akan curi daripada punya kita. Bayangkan, ya sampai segitu itu Nabi Muhammad memperingati orang alim apabila bercampur terlalu banyak dengan para penguasa, maka dia sama seperti mari kita disuruh apa? Hati-hati, waspada. Ya. Padahal kalau kita lihat daripada ulama orang alim ini luar biasa, Pak. Ya. Allah akan memberikan barang siapa yang beriman dan mempunyai ilmu, maka Allah akan memberikan beberapa derajat nanti yang jauh. Derajat yang Allah berikan itu luar biasa tingginya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu ketika dunia. Maka itu namanya suatu kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala orang yang beralim. Tetapi kalau dia sudah merusak karena daripada predikat orang tersebut, ya dengan cara seperti itu, ya bergaul dengan para penguasa terlalu banyak, boleh sih sekali dua kali ambil boleh, ceramah di USPM boleh silakan, ceramah di sama boleh. Cuma kalau sudah keseringan bercampur dengan mereka, nah ini hati-hati ya. Ini pasti tidak akan independen, tidak bisa tuh dia berbicara sesuai dengan agamanya, pasti akan ikutin penguasa. Siapa nih penguasa kita saat ini? Dekat dengan wali kota, nurutin dengan apa kata wali kota, dekat dengan lurah, gitu. Tapi kalau berseberangan, dipecat. Itu kan perusahaan kayak ini bagusan. Cari yang gampang, ya. Kalau udah
yang dunia, maka dia bisa mengorbankan agama untuk mencari dunia. Ya, ancaman ini juga ya sangat keras sebenarnya bagi orang-orang yang sedang mempunyai predikat agama. Ini peringatan kita semuanya ya. Kalau kita sering mengalami saling berkata di kita bisa menjadi orang adil, tapi ya ketika itu kita juga harus bisa membatasi akan daripada pergaulan kita, terutama di dalam masalah bergaul dengan para penguasa. Ya kalau syukur-syukur kita bergaul dengan penguasa tersebut dengerin kita, tapi banyak kemana nih? Dengerin penguasanya atau ulamanya? Kebanyakan dengerin penguasanya dibandingkan ulamanya. Mungkin ada satu dua yang penguasa dengerin, cuma kebanyakan. Nah ini untuk lebih hati-hati, ya seharusnya kita lebih menghindari, ya itu lebih baik daripada kita berjun. Kalau kita nggak bisa kuat di dalam terjun ke dalam dunia pemerintahan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahmatullah hidayah. Jika istiqomah dan istiqomah ini dengan sehat walafiat dan umur yang berikan satu